Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Okay, my name is Azzatun Nurlaili, and here I want to tell you all about learning resource management technique and strategies. Okay, number one is what is learning resource management. Apa sih pengelolaan sumber belajar itu? Jadi, management is the process of structuring activities to be carried out through management function, which is useful as a framework for determining success in achieving a goal. Jadi, pengelolaan adalah proses penataan kegiatan yang akan diselenggarakan melalui fungsi-fungsi manajemen yang berguna sebagai tolak ukur menentukan keberhasilan dalam mencapai suatu tujuan. And then, learning resource management is the way we manage learning resource according to needs and in accordance with what is being taught. Jadi, pengelolaan sumber belajar sendiri adalah cara kita memanajemen sumber-sumber belajar yang sesuai dengan kebutuhan kita dan sesuai dengan apa yang telah diajarkan. Jadi, bagaimana sih cara mengelola dan memanajemen sumber-sumber belajar itu, apa yang kita butuhkan dan apa yang sudah diajarkan. And then, in term of design, dilihat dari perancangannya, sumber belajar itu dibagi menjadi dua. Firstly, learning resource by design, and secondly, learning resource by use. Jadi sumber belajar itu dibagi menjadi dua, yakni sumber belajar yang dirancang dan sumber belajar yang dimanfaatkan. Sumber belajar yang dirancang yakni sumber belajar yang secara khusus dirancang dan dikembangkan sebagai komponen sistem pembelajaran untuk memberikan fasilitas belajar yang terarah dan bersifat formal. Yang kedua, sumber belajar yang dimanfaatkan yakni sumber belajar yang tidak dirancang khusus untuk keperluan pembelajaran dan keberadaannya pun dapat ditemukan, diterapkan, dan dimanfaatkan. Contohnya seperti museum, pasar, toko-toko, tokoh masyarakat, dan lainnya. Okay, and then is definition of technique, strategy, and management. So, technique is a collection of ideas obtained from certain studies that are deliberately made for the sake of human in carrying out their activities. Jadi teknik adalah sekumpulan gagasan yang diperoleh dari studi tertentu yang sengaja dibuat demi manusia dapat menjalankan aktivitasnya. And then strategy is a process to determine the direction taken by an organization or institution to achieve a goal. Jadi strategi ini adalah suatu proses untuk menentukan arah yang dijalani oleh suatu organisasi atau lembaga untuk mencapai suatu tujuan. And then management is frameworks to determine success as a form of achieving goals. Jadi pengelolaan ini adalah tolak ukur untuk menentukan keberhasilan sebagai bentuk dalam pencapaian tujuan. And then step of learning resource management strategy is planning, procurement, implementation, and evaluation. So number one is planning, perencanaan. Jadi tahapan dalam pengelolaan sumber belajar adalah perencanaan. Tahapan ini dimulai dengan mengadakan identifikasi kebutuhan sumber belajar yang ada di sekolah. Berdasarkan identifikasi tersebut, maka guru dapat mendata sumber-sumber belajar yang dibutuhkan oleh peserta didiknya. Jenis-jenis sumber belajar yang diidentifikasi dapat disesuaikan dengan tema, kemampuan, dan tujuan yang diinginkan. Data kebutuhan ini dirinci untuk bahan pertimbangan dalam rencana pengadaan sumber belajar. Oke, and then langkah selanjutnya adalah procurement. Jadi procurement ini adalah pengadaan. Setelah melakukan perencanaan sumber belajar, maka langkah selanjutnya adalah pengadaan sumber belajar. Berbagai macam cara, seperti kegiatan atau pendekatan dapat dilakukan untuk mengadakan sumber belajar dengan cara-cara berikut ini. Yang pertama adalah dengan pembelian. Jadi pembelian merupakan suatu kegiatan pengadaan sumber belajar melalui transaksi pembelian.
Untuk membeli sejumlah bahan, maka diperlukan adanya dana. Oleh karena itu, di tengah keterbatasannya dana, maka para guru dituntut untuk memilih sumber belajar mana yang akan dijadikan prioritas utama. Pembelian secara bertahap dapat dilakukan sejalan dengan kemampuan anggaran yang tersedia. Prosedur pembelian dapat dilakukan dengan cara pembelian secara langsung atau dengan cara pemesanan ke pabrik atau ke tokonya. Yang kedua adalah sumbangan atau hadiah. Penambahan koleksi sumber belajar dapat diperoleh dari hadiah atau pemberian. Jadi hibah ataupun sumbangan dari berbagai pihak seperti instansi pemerintah, swasta ataupun perorangan. Sumbangan atau bantuan yang diterima ada kalanya tanpa diminta terlebih dahulu, namun ada kalanya juga harus melalui permohonan kepada pihak pengelola sumber belajar. Di sini berarti kita harus aktif mencari informasi termasuk alamat lembaga atau institusi yang membuka peluang untuk memberikan bantuan. Yang ketiga adalah dengan membuat. Pengadaan sumber belajar dapat juga dilakukan melalui kegiatan perancangan atau pembuatan yang disiapkan secara khusus oleh guru untuk kegiatan pembelajaran tertentu. Prosedur pembuatan sumber belajar baik berupa alat permainan dan media pendidikan yang akan dikemukakan secara panjang dan lebar dalam pembuatan dan penggunaan media pembelajaran. Yang keempat adalah memodifikasi yang tersedia. Jadi ada kalanya sumber belajar yang tersedia tidak sesuai dengan tujuan. Oleh karena itu, pendidikan hendaknya memodifikasi atau menyesuaikan sumber belajar yang dibutuhkan. And then langkah selanjutnya adalah implementation. Jadi implementation atau implementasi ini merupakan pelaksanaan dari strategi dan penetapan sumber daya atau sumber belajar. Jadi implementasi merupakan unsur terpenting dalam proses perencanaan. Untuk menilai efektivitas suatu perencanaan dapat dilihat dari implementasinya. Apalah artinya jika sebuah keputusan yang tekad diambil tanpa diimplementasikan dalam kegiatan yang nyata. Dengan berbagai macam sumber belajar yang telah disediakan dalam melakukan proses pembelajaran, maka guru diharapkan menggunakan berbagai macam strategi dan teknik dalam pelaksanaannya. Sehingga setelah melaksanakan atau menerapkan strategi yang telah direncanakan, guru dapat menilai efektivitas suatu perencanaan tersebut. Oke, step of learning resource management strategi yang terakhir adalah evaluation. Jadi evaluation atau evaluasi ini adalah proses memberikan atau menentukan terhadap hasil belajar tertentu berdasarkan suatu kriteria tertentu. Evaluasi ini perlu dilakukan sebab untuk melihat sejauh mana bahan atau sumber belajar yang diberikan kepada peserta didik dengan metode tertentu dan sarana yang telah ada dapat mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Evaluasi ini merupakan barometer untuk mengukur tercapainya proses interaksi, jadi dengan menerapkan teknik dan strategi dalam mengelola sumber belajar. Okay, and then the last is various technique and strategies for managing learning resource. Jadi macam-macam teknik dan strategi dalam pengelolaan sumber belajar itu ada 5, yaitu learning by doing, incidental learning, learning by reflection, case-based learning, and the last learning by exploring and experiential learning. Oke, yang pertama adalah learning by doing. Jadi learning by doing ini adalah simulasi belajar dengan cara melakukan apa yang akan hendak dipelajari. Contohnya dalam pembelajaran memasak, guru menampilkan sebuah video bagaimana cara memasak sesuatu sehingga para peserta didiknya itu mengikuti proses memasak sesuai dengan apa yang ditampilkan di dalam video. Oke, jadi teknik dan strategi yang kedua adalah incidental learning. Jadi incidental learning ini adalah mempelajari sesuatu secara tidak langsung.
di dunia ini atau semua hal itu menarik untuk dipelajari. Oleh karena itu, dengan strategi ini, seorang peserta didik dapat mempelajari sesuatu melalui hal lain dengan yang lebih menarik. Dan diharapkan dengan strategi ini, peserta didik itu mampu menyerap atau menangkap informasi yang telah diberikan atau yang telah disampaikan secara tidak langsung. Contohnya, mempelajari bahasa daerah-daerah di Indonesia dengan cara melakukan perjalanan maya atau virtual ke daerah-daerah tersebut. Oke, strategi dan teknik yang ketiga adalah learning by reflection. Jadi, strategi ini mempelajari sesuatu dengan mengembangkan ide atau gagasan tentang subjek yang hendak dipelajari. Oleh karena itu, peserta didiknya didorong untuk mengembangkan ide atau gagasannya dengan cara memberikan informasi awal dan aplikasi akan mendengarkan dan menyimak. Proses masukan ide atau gagasan dari siswa untuk kemudian diberikan informasi lanjutan berdasarkan masukan dari siswa. Contoh, video tentang informasi binatang terkecil di dunia atau binatang terbesar di Indonesia. Siswa dapat menulis kembali dalam bentuk sebuah tulisan tentang binatang tersebut. Teknik dan strategi yang keempat adalah case-based learning. Jadi, case-based learning ini adalah strategi mempelajari sesuatu berdasarkan kasus-kasus yang telah terjadi mengenai subjek yang hendak dipelajari. Siswa atau peserta didik mampu mempelajari suatu materi dengan cara menyerap informasi dari narasumber yang memberi materi tersebut. Contoh tentang penjelasan mengenai penulisan puisi, penjelasan cara membuat sesuatu, dan masih banyak lagi yang berdasarkan penjelasan dari orang lain atau narasumber. And then the last, teknik dan strategi dalam pengelolaan sumber belajar adalah learning by exploring and experiential learning. Jadi, learning by exploring adalah mempelajari sesuatu dengan cara melakukan eksplorasi terhadap subjek yang hendak dipelajari dan didorong untuk memahami suatu materi dengan cara melakukan eksplorasi mandiri atas materi tersebut. Siswa diposisikan dalam sebagai seorang yang harus mencapai tujuan atau sasaran, dan aplikasi menyediakan fasilitas yang diperlukan dalam melakukan hal tersebut. Misalkan video cerita tentang seorang tokoh atau tentang sesuatu. Oke, and then the last is conclusion. Jadi kesimpulannya adalah learning resource management technique and strategies are coherent procedure that are prepared by using learning resource in the learning process. Jadi teknik dan strategi pengelolaan sumber belajar merupakan prosedur yang runtut yang dipersiapkan dengan menggunakan sumber belajar dalam kegiatan proses pembelajaran. Yang kedua, and then learning resource are one of the most important aspect in learning activities. Jadi sumber belajar merupakan salah satu aspek terpenting dalam kegiatan pembelajaran. And then the step in managing learning resource is planning, procurement, implementation, and evaluation. Jadi langkah dalam mengelola sumber belajar antara lain adalah dengan cara perencanaan, pengadaan, implementasi, dan evaluasi. And then the last is the following are various strategies including learning by doing, incidental learning, learning by reflection, case-based learning, learning by exploring, and experiential learning. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Thank you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.